Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah yang pertama pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam juga untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah dan juga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mengikuti ibadah ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita memohon berkat Tuhan memberkati dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab sesungguhnya setiap pertolongan kita
itu adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, dan memberkati dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, ada sukacita yang baru dalam hidup kita, amin. Amin. Shalom juga untuk Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah. Kiranya kita sama-sama memberikan diri kita mau kasih hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara atas ibadah pagi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memilih setiap hari kita. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan.
Kami mau Engkau mendidik setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir Bapa. Mari naikkan sembah pujian kita pada Tuhan.
Dan Kau selalu menyadarkan kami akan kasih yang sudah Kau berikan dalam setiap harinya. Bahkan kami tidak bisa membalas apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami mau berkomitmen, Tuhan, seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tegur kami saat kami mulai berbelok, Tuhan.
ini adalah minggu pertama di bulan Oktober, bulan ke-10 di tahun 2020. 2 bulan lagi sudah usai di tahun ini. Ada hal yang masih mengganjal di dalam hati kita. Ada hal yang masih kita takutkan. Ada hal yang masih menjadi kekhawatiran dalam diri kita. Tetapi di 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan sendiri yang berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Kita sama-sama imani ayat tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa 1 tahun adalah 365 hari. Dan di dalam Alkitab, Tuhan juga berkata, jangan takut selamanya 365 kali. Itu artinya setiap hari kita bangun, setiap hari kita menghadapi masalah, setiap hari kita melangkah, Tuhan selalu berkata dan berserta, jangan takut setiap harinya. Biarlah kesusahan hari ini biar untuk hari ini saja. Tetapi esok ketika kita bangun, ketika kita melangkah dengan kemenangan yang baru, dengan sukacita yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama baca dan deklarasikan di dalam Filipi 4 ayat 13. Mungkin ayat ini bukan ayat yang asing lagi bagi kita semua, tetapi saya rindu Bapak Ibu jemaat yang di sini, mari sama-sama dengan suara yang teguh, dengan suara yang lantang, dengan hati yang tulus kepada Tuhan, kita mau bacakan bersama-sama. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Segala perkara Tuhan, kami tidak takut Bapa, sebab kami tahu Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Yesus menolong dan sahabat.
kami menikmati mana surga pagi hari ini. Makanan yang sehat, makanan yang menguatkan, menyehatkan setiap hidup rohani kami. Sebab kami sadar bahwa kami hidup bukan hanya sekedar dari roti jasmani saja, kami harus hidup dengan roti rohani, kami hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran, dan firman Tuhan yang mampu mengubahkan seluruh hidup kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami sampaikan, yang sebentar akan kami bagikan, akan senantiasa menjadikan kekuatan baru dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Pujilah namamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk belajar satu tokoh yang tentunya ini akan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60, ayat 60. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian satu kebenaran firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Saudara, saya mau sampaikan satu kebenaran tentang bagaimana kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Saudara, kalau kita melihat kondisi keadaan yang sekarang ini, bahkan kita melihat yang namanya kondisi keadaan dalam dunia ini, tidak ada satupun yang tetap. Semua akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kala kita tidak bisa mengubah keadaan, mengubah perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi ada satu hal yang bisa kita kerjakan ketika kita harus menghadapi segala kondisi dalam dunia ini, adalah ketika kita bisa mengubah diri kita. Saudara, saya mau mengajak kita merenungkan tentang kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Saudara, kalau kita mau perhatikan, nanti kita akan lihat di situ ada beberapa referensi yang menceritakan tentang siapa itu seorang Stefanus. Alkitab menceritakan tentang beberapa pribadi dari seorang yang bernama Stefanus itu. Di ayat yang di pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 di situ dikatakan bahwa menjelaskan Stefanus adalah seorang yang penuh dengan iman, seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian kalau kita baca tadi di ayat yang ke ayat mana tadi?
beberapa ayat yang kita baca, yaitu ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus orang yang hebat. Stefanus orang yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus orang yang penuh dengan hikmat. Stefanus orang yang diurapi Tuhan. Tetapi saya akan mengajak kita bagaimana Stefanus orang yang Roh Kudus yang penuh atasnya, atau orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang penuh dengan hikmat. Tetapi dia harus menghadapi, harus mengalami satu keadaan, satu situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi, untuk dialami oleh setiap orang. Ternyata Tuhan memberikan satu izin bagaimana Stefanus harus diperhadapkan dengan orang-orang yang, kalau di dalam firman Tuhan, di dalam cerita ini, bagaimana dia dilempari dan pada akhirnya Stefanus harus mati. Tema kita di bulan Oktober ini di gereja kita punya tema Allah atau sahabat dibela oleh Allah. Yang menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita ketika kita melihat dari seorang yang bernama Stefanus ini adalah bagaimanakah bentuk pembelaan Allah. Atau kalau kita boleh lihat, apakah Allah juga membela Stefanus pada waktu itu? Sepertinya Allah membiarkan. Karena rupanya kita melihat bagaimana dia harus mengalami, dilempari, dan harus mengalami siksaan, dia harus diseret, dan pada akhirnya harus mengalami kematian. Saya merenungkan tentang kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa sebenarnya kesulitan, tantangan, persoalan itu tidak pernah memandang bulu. Dengan kata lain, jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, menjadi orang yang setia melayani Tuhan, kita lepas dari segala permasalahan. Tidak ada jaminan yang seperti itu. Tetapi satu yang mau kita renungkan dari belajar seorang yang bernama Stefanus ini adalah bagaimana dia bisa menghadapi tantangan, pada menghadapi tekanan pada saat itu, ketika harus diperhadapkan dengan yang namanya kematian dan kehidupan. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah status di WA. Itu tentang ada dua orang Kristen yang pada waktu itu diberikan satu kesempatan untuk memilih antara hidup dan mati. Dengan cara adalah, kalau kamu mau hidup, kamu harus tanggalkan imanmu, kamu harus sangkal Yesus. Tetapi kalau kamu mau tetap percaya sama Tuhan Yesus, di video itu ditembak atau pakai pedang gitu ya, di pedang gitu ya. Satunya ketika ditanya, apakah kamu mau tetap percaya Yesus? Kalau kamu tetap percaya Yesus, maka peluru sudah siap untuk diterjunkan atau ditembakkan di kepalamu atau di jantungmu. Satunya berkata, oke lah, kalau seperti itu bahasa saya, terjemahan saya, udahlah, saya tidak mau percaya Yesus saja. Lalu yang satu dilepaskan. Tinggal satu ini, saudara. Tinggal satu ini ditanya, mau tetap percaya Yesus atau tidak? Kalau percaya Yesus, berarti kamu mati. Tapi kalau tidak percaya Tuhan Yesus, kalau kamu mau sangkal Yesus, kamu mau tinggalkan iman, maka kamu dibebaskan. Nah, di video ini itu ceritanya adalah ketika diberi pertanyaan seperti itu, diberikan pilihan seperti itu, maka dia tidak menjawab antara saya mau tetap percaya Yesus atau tidak, tapi dia memuji dan menyembah. Ada yang lihat video ini ya? Dan ketika memuji menyembah Tuhan, ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Hal yang terjadi yang luar biasa ketika orang ini mau pedangnya itu ya, mau mengayunkan pedangnya, tiba-tiba itu ada seperti halilintar. Begitu mau diayunkan pedangnya, tiba-tiba mentak, iya, mau dipedangkan lagi, iya. Kemudian ada dua orang, dia membawa senjata, dia membawa senjata
senjata, membawa bedil seperti itu ya, membawa bedil. Ditembaki, kurang mati sebenarnya. Tetapi tidak semua orang itu mungkin bisa terjadi. Sepertinya pembelaan Tuhan yang spektakuler itu terjadi. Anda bisa bayangkan kalau seandainya orang Kristen pengalamannya seperti itu. Ada orang jahat ketika kita berkata, "Wih, pergi," langsung pergi kaget. Tapi ternyata tidak semuanya Tuhan berkarya seperti itu. Bagian yang kita baca bagaimana Stefanus, dia sepertinya tidak dibela oleh Tuhan. Logikanya kalau dibela Tuhan, itu kan kalau kita mau seperti kita samakan dengan seperti yang cerita tadi. Begitu mereka akan melempari, mungkin melempari dengan batu ya. Ketika Stefanus mau dilempari, tangannya nggak iso gerak. Mereka yang mau menyeret tiba-tiba kakinya nggak iso gerak, tangannya kram gitu dan sebagainya. Itu pemandangan kita, itu konsep berpikir mungkin sebagian orang. Tetapi itu tidak akan pernah selamanya terjadi. Stefanus diizinkan, dia justru harus mengalami sesuatu yang berat. Dia dilempari, dia diseret. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu orang yang penuh dengan hikmat. Tapi Tuhan izinkan mengalami hal yang seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dia bisa menghadapi itu. Bagaimana dia bisa hadapi itu. Pujian sebelum firman katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana rahasianya Stefanus ini dia bisa hadapi tekanan, ancaman yang saat itu harus diperhadapkan. Coba Anda perhatikan di ayat yang ke-55. Satu bagian ini supaya ini akan menjadi berkat buat kita. Firman Tuhan berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Saya temukan satu rahasia, satu kunci bagaimana Stefanus itu dia menghadapi saat itu kesulitan, saat itu tekanan, saat itu ancaman, saat itu penindasan. Kuncinya adalah perhatikan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Saya pikir ini menjadi satu kunci bagaimana dia bisa menghadapi ini. Dia menatap ke langit, dia pandang surga, dia lihat kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, Stefanus pada saat itu dia tidak sedang melihat segala kondisi. Dia tidak melihat orang-orang yang sedang mengancam dia, yang sedang siap untuk membunuhnya. Dia tidak lihat itu, dia tidak perhatikan itu. Tapi yang perhatikan adalah Stefanus, dia menatap ke langit, dia memandang ke surga. Dengan satu gambaran adalah dia pandang Tuhan ketika dia menghadapi persoalan, dia menghadapi saat itu ancaman yang harus dipilih antara kematian dan kehidupan. Dia tidak pandang apa yang saat itu orang-orang yang mengitari, tapi dia pandang, dia tatap ke langit. Dan ketika dia tatap ke langit, dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, bagaimana bisa dalam satu kondisi yang tidak enak Stefanus bisa melihat kemuliaan Tuhan? Kuncinya adalah ketika Stefanus menatap ke langit, memandang ke surga atau memandang Tuhan, maka Stefanus dibuat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa, dia melihat kemuliaan Tuhan, dia memandang Tuhan, maka ketika dia harus menghadapi satu siksaan, dia harus dilempari, dia harus diseret, dan pada akhirnya dia harus mati, dia akan tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan dia tetap berkata, Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Dia masih bisa mengampuni orang-orang yang saat itu menyiksa, yang saat itu membuat penderitaan, yang saat itu dia harus menerima kematian. Kuncinya adalah Stefanus pandang surga. Ketika dia pandang surga, dia tatap ke langit, kemuliaan Tuhan dia bisa temukan. Dalam hidup kita, saudara dan saya ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah kebal atau tidak akan pernah terhindar
dengan mungkin ujian, persoalan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang kita mau pelajari dari Stefanus, jangan pandang itu. Jangan kita hanya berorientasi kepada masalah, kepada persoalan dalam hidup kita. Jangan kita hanya melihat kondisi bangsa, secara khusus kondisi COVID yang saat ini belum terselesaikan. Kalau orientasi kita hanya pandang itu, kita hanya tertuju kepada soal-soal itu, kita akan menjadi orang yang lemah. Tetapi pesan Tuhan pagi hari ini, pandang Tuhan, tatap Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, kita menatap Tuhan, maka disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Temukan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Temukan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup kita. Temukan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Sesudah COVID ini apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tetapi ketika kita pandang Tuhan, bukan hanya sekedar pandang segala sesuatu yang bersifatnya jasmani, maka kita akan tetap temukan kemuliaan Tuhan. Berfokuslah kepada Tuhan. Stefanus ketika dia harus diperhadapkan dengan orang-orang yang di situ akan melempar dan akan menyeretnya dan pada akhirnya akan membunuhnya, dia memandang ke surga, dia memandang Tuhan, dan Tuhan membukakan matanya, dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, hari-hari ini ayo pandang Tuhan, maka kita percaya kita akan menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan tunjukkan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di bumi saja. Hidup kita itu manusia yang terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Jangan hanya kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, kebutuhan tubuh kita, tapi perlu kita penuhi kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Dengan kita memandang Tuhan, dengan kita memandang Allah, dengan kita terus menanti pengharapannya di dalam Tuhan, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah ini akan menjadi satu kekuatan, menjadi kebenaran yang bisa mengubah dan menguatkan akan kehidupan kita. Percaya kita sanggup hadapi hari-hari ini karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat firman pagi hari ini. Aku mengingatkan kepada kami seorang pribadi yang bernama Stefanus. Ketika dia harus diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, bahkan mungkin ketika dia harus mengalami penganiayaan, tetapi ketika hatinya, hidupnya, matanya memandang Tuhan, memandang surga, maka disitulah mendapatkan kekuatan baru. Dia temukan kemuliaan, sehingga dari situlah dia akan hadapi segala sesuatunya dan dia boleh memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa kiranya firman ini juga akan jadi kekuatan buat kami. Kami tidak tahu apa yang hari-hari ini akan kami hadapi dan akan kami lalui. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika kami memandang Tuhan, ketika kami memandang kekuatan Tuhan, ketika kami memandang kuasa Tuhan, ketika kami mengarahkan hati, pikiran, hidup kami kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kami hadapi akan kami selesaikan, akan kami selesaikan dengan kemenangan-kemenangan, karena Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan buat hidup kami. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biarkan Tuhan bekerja terus dan menjamah setiap hati dan hidup kami. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Oke. Ya, saya akan menyampaikan beberapa informasi
beberapa pengumuman yang sehubungan dengan kegiatan ibadah, dan juga ada beberapa hal yang perlu kita dengar, yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan ibadah kita. Ibadah selama sepekan, nanti siang sudah ada ibadah atau sudah mulai ibadah, itu ibadah KA jam setengah 10 sampai dengan jam setengah 11. Kemudian nanti sore jam 5 ada ibadah PRBK. Kemudian hari Rabu tanggal 7 Oktober akan ada ibadah PWK. Kemudian hari Jumat juga ada ibadah atau doa wanita. Lalu hari Sabtu juga ada persekutuan doa dan majelis serta pengerja. Untuk pelayan-pelayan Tuhan nanti bisa dibaca di info Giatmed, Anda bisa lihat di situ. Kita bisa membaca siapa yang melayani atau siapa yang bertugas di sepanjang ibadah pekan ini. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Oktober. Tanggal 4 anak Emmanuel Joshua Tristan Indrawan atau anak Joshua. Kemudian tanggal 9 Ibu, maaf kalau salah menyebut, Ibu Gerce Ulaan Seke. Ini orang tua dari Bapak atau mertua dari Mbak Bilka ya, orang tua dari Pak Eki. Tanggal 10 Bapak Cornelius Amin AR. Ya, selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kemudian saya akan tambahkan lagi bahwa bulan ini adalah bulan misi. Jadi jemaat diberikan kesempatan untuk mereka atau untuk saudara yang akan terlibat di dalam bulan misi. Kita di mungkin akhir bulan Oktober kita akan mengadakan atau kita akan memperhatikan satu gereja. Bapak Ibu bisa terlibat, yang mau terlibat bisa dengan sembako atau bisa dengan keuangan. Tentunya mungkin dengan amplop yang khusus yang sudah disediakan di belakang sana, di kursi itu ada amplop khusus untuk misi, ada tulisannya untuk amplop misi. Kalau ada yang mau terlibat di situ, Anda bisa terlibat di situ atau dengan cara yang lain. Jadi kita mau di bulan misi ini kita ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kehadiran-Mu yang boleh menjamah kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Engkau melawat kami melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca. Doa kami Tuhan, biarlah kami akan hari lepas hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan bawa kami untuk semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang boleh pada pagi hari boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah kami boleh senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya juga bahwa Engkau Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, mereka yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah mereka masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan juga yang akan melimpahkan atas mereka. Tuhan, kami saat pagi hari ini berdoa, mendoakan untuk jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Kami doakan untuk anak Emmanuel Joshua Tristan Indrawan. Kami mendoakan untuk Ibu Gerce. Kami mendoakan untuk Bapak Cornelius Amin Tuhan. Bapak, hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah Tuhan Kau yang akan memberkati. Kami percaya, kami yakin bahwa usia mereka yang semakin bertambah, tetapi kami percaya juga berkat Tuhan dalam hidupnya juga akan terus senantiasa bertambah dan semakin mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, memberkati dalam rumah tangga mereka, kalau mereka yang sudah berumah tangga ya Tuhan. Juga untuk anak-anak yang saat ini sedang mengikuti sekolah, mungkin saat ini harus mengikuti sekolah secara daring Tuhan. Engkau yang akan memberkati juga, memberikan hikmat, pengertian, dan marifat sehingga anak-anakmu bisa mengikuti segala kegiatan mereka dengan baik. Tuhan, kami doakan juga untuk setiap jemaatmu yang saat ini tidak bisa hadir karena kondisi fisik mereka yang sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menjamah mereka, kiranya Engkau yang akan melawan mereka, kiranya Engkau yang akan menolong mereka. Beri kekuatan untuk mereka bisa menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Tuhan Yesus, kami doakan untuk para pelayan Tuhan yang pagi hari ini boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tim musik pujian, song leader singer Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan kameramen, menyerahkan multimedia, petugas sound system, dan juga untuk penyambut jemaat. Kami menyerahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang akan terus nantiasa memakai kehidupan kami di dalam setiap tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tim musik pujian yang nanti juga akan melanjutkan untuk ibadah di sesi yang kedua. Doa kami Tuhan akan tetap menjaga stamina kami, beri kekuatan kesehatan, bahkan terlebih lagi adalah Tuhan terus mengurapi kami dengan pengurapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan segenap hati, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan sebelum saudara pulang. Haleluya. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Kita diberkati dalam keluarga kita diberkati dalam pekerjaan kita diberkati dalam segala kegiatan kita, dalam kehidupan kita diberkati dalam pelayanan kita. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita terima berkat Tuhan, kita nikmati berkat Tuhan, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.